ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 2. Iya. Kelas 2. Iya. Kelas 2. Iya. Kelas 2 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 2 semuanya. Hebat. Oke, kelas 2 hebat, jadi semuanya hebat. Sekarang saat ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika nanti kita sudah buat kesepakatan ini, tidak ada yang dilanggar. Baik, sekarang Bu Yuli mau tanya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, apa sih yang anak-anak inginkan dari kelas kita ini? Kelas yang bagaimana? Jadi nyaman, bagus. Ada lagi? Yang gimana? Senang. Ada lagi? Bagus. Apa lagi? Ya, ceria. Apa lagi? Kelas ya? Ada yang kelas ya? Sopan, kita harus bekerja sama. Oke. Nah, sekarang itu kelas yang anak-anak inginkan. Ibu punya sebuah ini. Nanti anak-anak tuliskan. Pokoknya di sana. Bu Yuli akan bagi. Kalian tuliskan ya. Kira-kira kelas yang seperti apa yang anak inginkan? Ayo. Mau warna apa ya? Ya, sabar. Tuh. Oke. Ya, yang sudah dapat ditulis ya, Nak. Kira-kira kelas yang seperti apa? Warna apa? Silakan ditulis, Nak. Yang sudah dapat ditulis kelas yang seperti apa? Kamu dong? Enggak, ditulis aja kelas yang bagaimana? Enggak usah. Warna apa? Jadi situ di kertas itu ditulis. Ya, ditulis kelas yang bagaimana? Tadi kelas nyaman, kelas yang gimana lagi ditulis di situ. Ya, dikasih waktu, silakan ditulis dulu. Ya, ditulis bentar. Sudah, Nak? Ya, yang sudah boleh maju ke depan, ditempel di sini ya, ya, Dede. Dede yang sudah ditempel di sini. Ya, oke. Tempelannya full. Ya, ada lagi. Ayo maju. Ya, ditempel, Nak. Ini dia, tempel. Sampingnya nggak apa-apa. Oke, ya. Jajan. Nah. Sini. Nggak bergerak. Nah. Ayo. Lah kamu megang yang basah. Ya, ada ini balik dulu yang sini. Ya, ayo. Ya, tempel. Sudah ya? Ya, tak tulis di bawahnya.
Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Fajar Ningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada video ini saya akan menampilkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 di SD Negeri Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Purwotani, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Purwotani, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di gedung SDN Purwotani dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Salawat derajat salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, dan insya Allah telah kita di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akan saya bacakan susunan acara pelaksanaan acara pada hari ini. Adapun acara pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Purwotani. Yang keempat, inti acara. Yang kelima, tanya jawab. 6. Penutup. Untuk mendapatkan ridho dari Allah, marilah acara ini
kita buka bersama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Kepada Ibu Sukarti dimohon untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Purwakali kepada Bapak Supriyadi, SPD, SD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sebagai calon penggerak untuk berkami, kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SDN Botani Universitas kita ini, yang mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik. Amin. Keduanya, salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ketiga kalinya untuk hari ini kita membahas tentang mengenai diskriminasi, ya, diskriminasi budaya positif. Nah, dengan adanya budaya positif tentunya akan membawa kepada anak-anak kita menjadi yang positif, ya. Nah, jadi untuk dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan dapat memotivasi guru yang lain di dalam mengajarnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, demikianlah saudara saya, ada kurangnya saya maaf, ya. Dan nanti setelah ini
Sebelum sampai selesai, mungkin saya mohon pamit kepada Bu Yuli karena ada acara di rayon mengenai acara rayon. Untuk itu mudah-mudahan nanti acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bapak untuk membuka acara terlebih dahulu Pak sebelum meninggalkan ruangan. Terima kasih. Ada ketinggalan lagi ya. Mudah-mudahan acara ini ya dapat berjalan lancar. Acara ini kami memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Purwotani dan sekaligus membuka acara pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Diucapkan terima kasih. Untuk acara yang berikutnya yaitu acara inti kepada Ibu Yuli, saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat jalan pada Bapak Supriyadi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk acara yang akan dilangsungkan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Purwotani yang kami pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua berkumpul di ruangan kelas ini dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Amin. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eka Ludia sebagai pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan kegiatan saya pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif sebagai tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkenan hadir di sini, yang telah mau mengikuti kegiatan saya. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan semua mendapatkan keberkahan di dunia wal akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama pada pagi hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4, dan saya sendiri sebagai Yuliana Fajarningsih, sudah kenal ya Bapak Ibu? Yuliana Fajarningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Saya yakin, saya percaya, bukan berarti saya guru penggerak itu saya yang lebih bagus, bukan berarti saya yang lebih unggul, tetapi kita sama-sama belajar. Dan saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu guru semua adalah orang-orang hebat. Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama berkolaborasi, mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta SD Negeri Purwotani. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki kegiatan inti, saya mau kita wajahnya nggak terlalu tegang Bu. Jadi kita
membuka kegiatan hari ini dengan hal-hal yang positif. Sesuai tema saya tadi adalah disiplin positif ya Bu. Jadi kita buang aura-aura negatif itu, kita buang prasangka-prasangka buruk. Mari kita timbulkan prasangka positif, aura positif dengan tentunya demi kemajuan SD Negeri Purwotani. Saya mohon mari kita sama-sama tersenyum selama 30 detik ya. Jadi monggo Bu, silakan berdiri. Ini lebih enaknya ini berdiri. Silakan berdiri berhadapan dengan pasangannya. Kalau Abi sama Pak Risman. Dan Bu Eka bisa sama Bu Nur. Bu Eka bisa sama Bu Nur. Ini belum dimulai udah ketawa ya Bu. Kita senyum dulu 30 menit. Oke, nanti hitungan ketiga 1, 2, 3 berhadapan Bu, berhadapan dengan pasangannya. Hitungan 1, 2, 3 tersenyum dulu ya. Pak Abdi sama Pak Risman berhadapan. Oke, hitungan 1, 2, 3 tersenyum dulu, terbuka lebar. Jangan lihat apa-apanya Bu, lihat senyumnya. Nanti lama-kelamaan akan melihat gimana ekspresinya. Oke, siap Bu. Pak Abdi, silakan ya Pak Risman. Oke, hitungan ketiga ya. 30 detik Bu, hanya 30 detik. 1, 2, 3. Silakan pandangi, senyum. Senyum pandangi wajah temannya. 30 detik Bu. Jangan lihat ekspresi yang lain, lihat senyumnya. Gimana Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Itu hanya 30 detik Bu. 30 detik yang nantinya dari mulai tersenyum dan akhirnya tertawa dan akhirnya kita bahagia. Jadi jangan ada keterpaksaan untuk mengikuti kegiatan ini, tapi kita tersenyum, dari senyum bahagia dan akhirnya dari senyum tertawa dan akhirnya bahagia. Terima kasih. Agenda ini sebenarnya bisa dilakukan Bu. Ice breaking ini bisa dilakukan kepada anak-anak ketika jam pulang. Jam mau pulang itu kan capek, jenuh, ngantuk dan sebagainya. Bisa menggunakan ini Bu. Jadi suruh berhadapan aja anak-anaknya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kesepakatan forum diseminasi pada kegiatan hari ini. Di sini saya sudah menyiapkan kesepakatannya. Monggo sambil dilihat semuanya. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, izin saat hendak keluar kelas. Yang kelima, boleh makan dan minum dengan tenang. Adakah kesepakatan lain yang kita tambahkan atau cukup ini saja sebelum kegiatan kita mulai? Cukup ya Bapak Ibu? Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut, tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Kira-kira kalau kita lihat dari kata-kata budaya positif dari Bapak Ibu, adakah pemikiran awal apa sih yang dinamakan budaya positif? Adakah yang mau memberikan tanggapan atau pemikiran awal apa budaya positif itu? Kalau dari kata-kata positif berarti kita kan harus melakukan sesuatu yang bersifat positif ya Bu, tentunya demi kebaikan anak-anak didik kita. Adakah yang mau berpendapat? Oke, dari Bu Karti, budaya positif itu adalah kegiatan yang baik. Ya, tentunya kegiatan-kegiatan baik itu ya harus kita dukung ya Bu. Didukung dari pihak sekolah sendiri, dari sarana dan prasarana, guna kegiatan budaya positif itu dapat berlangsung dengan baik. Baik, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi wujud nilai-nilai atau keyakinan yang ada di sekolah. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan yang mewujudkan budaya positif di sekolah.
Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Ini salah sedikit Pak Abdi ketawa ini ya. Jangan ketawa Pak Risman. Ini lidahnya kadang namanya orang lidahnya bisa terpeleset ya. Oke. Posisi diperjelas ini sama Bu. Restitusi dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif. Kalau kita ngomongin disiplin positif, kita sudah menerapkan ya Pak Ibu. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, tentunya disiplin positif itu tetap berkaitan dengan 6 karakter dalam profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dan saya rasa itu semua sudah jenengan Bapak Ibu semuanya sudah terapkan di kelasnya masing-masing. Bahkan anak-anak itu sudah hafal ya lagu profil Pancasila, kemudian tepuk-tepuk, itu semuanya sudah hafal. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, untuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, ini kan kita memasuki awal pembelajaran. Di setiap awal pembelajaran, hendaknya kita mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu atau kesepakatan kelas, yang memang keyakinan kelas itu terbentuk dari tidak hanya dari dewan guru itu, tetapi kita bentuk bersama-sama dengan siswa. Bagaimana kesepakatan kelasnya? Jadi dari siswa dan akan kembali lagi untuk siswa, itu keyakinan kelasnya. Jadi kita tidak bisa membentuk keyakinan kelas itu sendiri. Kita tetap membutuhkan murid agar keyakinan kelas itu dapat disepakati bersama-sama. Keyakinan sekolah atau kelas itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas 2B yang telah saya buat. Saya membuat keyakinan kelas yaitu disiplin, berkolaborasi, saling menghormati, sopan, dan santun. Ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin dengan anak-anak. Nah, sebelum ke ice breaking, saya minta Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah. Bu Tri sudah, Bu Tri? Ya. Bisa disebutkan Bu Tri, kemarin keyakinan kelasnya apa yang sudah disepakati bersama anak-anak? Ya, salah satunya itu kalau anak berbicara kotor, terus hukumannya atau apa? Ya sanksinya itu bisa beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu
kalau masih juga suruh nyatet sebanyak 100. Berjanji gitu kalau misalnya dia tidak akan mengulangi lagi bercontoh. Terus kalau misalnya datang terlambat, nunggu, sanksinya itu nunggu di luar sampai selesai berdoa. Ya kalau misalnya tidak piket itu sanksinya. Ya disetrap lah ya seperti itu. Terima kasih Bu Tri. Berarti Kelas Bu Tri kelas berapa Bu? Kelas 4A. Kelas 4A sudah membuat keyakinan kelas yang memang sudah disepakati antara Bu Tri dengan anak-anak ya Bu. Nah sekarang pada kegiatan yang dilakukan Bu Tri tadi ada kesepakatan seandainya anak terlambat akan tidak boleh masuk dulu pada jam pelajaran itu, ataupun anak tidak tugas piket tidak mengerjakan tugas piket, ada hukuman atau sanksinya tersendiri. Nah kira-kira saya mau nanya sama Bapak Ibu semuanya, kira-kira apakah hukuman yang diberikan kepada anak itu bisa memotivasi anak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik? Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira? Iya atau tidak? Apakah hukuman bisa untuk mengatasi semua masalah yang sudah disepakati sama anak-anak? Tidak. Tidak. Oke, kita akan membuktikannya. Nah, sebelum kita lanjut membuktikan dengan kata-kata hukuman tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, contohnya dia datang terlambat, ataupun dia aturan hari Senin itu memakai seragam merah putih, dia memakai baju pramuka, berarti kan dia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan, dan tentunya dia akan melanggar peraturan. Nah itu karena apa? Karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar. Nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah ini ada sebuah studi kasus yang memang benar-benar terjadi kemarin. Bu Yuli, guru wali kelas 2B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rido. Rido ini sangat luar biasa, sangat aktif. Saat mengerjakan tugas matematika, Rido bukannya mengerjakan, dia malah berlarian sehingga tidak sengaja menumpahkan botol minum milik Anjani, sehingga menyebabkan botol minumnya terjatuh dan akhirnya pecah. Nah, jika Bapak Ibu berada di posisi Bu Yuli, bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Yuli? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan apa kira-kira alasan Rido melakukan itu? Oke, pertama kita pelan-pelan. Jika Bapak Ibu menjadi Bu Yuli, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Monggo, siapa yang mau menjawab? Jika sampai jadi Bu Yuli, ketika Rido itu dikasih tugas malah berlarian di kelas, berarti dia ini nggak memperhatikan, malah berlarian, kemudian nggak sengaja menyenggol botol minum yang milik Anjani. Seandainya Bapak Ibu jadi Bu Yuli, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yuk Bu Sanulan, nampaknya mau berbicara ini. Yuk Bu, ditunggu ini. Kalau menurut saya ditegur ya yang bernama Rido ini, karena pada saat jam pelajaran itu dimulai seharusnya kan dia ikut mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Yuli gitu kan, tapi dia ini malah berlari ke sana kemari gitu kan. Jadi menurut saya Rido ini perlu ditegur ya, gitu saja. Dan apabila dia menumpahkan air minum punya temannya, ya dinasehatilah supaya dia tidak seperti itu lagi. Terima kasih.
jawaban yang luar biasa dari Bu Ulan. Jika Bu Ulan jadi Bu Yuli, Bu Ulan akan menegur terlebih dahulu kepada Ridho, kemudian mengarahkan ya Bu Ulan kepada Ridho agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, pasti itu yang akan dilakukan oleh semua guru pertama kali. Dan selanjutnya mungkin ada timbul pertanyaan pada diri, apa sih alasan Ridho melakukan hal itu tuh kenapa? Padahal sudah dikasih tugas sama Bu Yuli, suruh mengerjakan tugas matematika, yang lainnya mengerjakan, malah Ridho lari sana lari sini. Itu pasti ada alasan kenapa Ridho seperti itu. Alasan yang pertama, mungkin karena Ridho senang di sekolah, banyak teman, jadi bisa berlarian ke sana ke sini. Berbeda saat di rumah. Ternyata Ridho ini di rumah itu sendiri Bu, bapak ibunya sibuk dengan pekerjaan yang ada di rumahnya masing-masing karena memang kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Jadi seringkali Ridho ditinggalkan di rumah sendiri. Karena dia sendiri di rumah, mengakibatkan kebutuhan dasar Ridho itu tidak terpenuhi. Makanya kebutuhan dasar yang sedang berusaha ia penuhi, yang dipenuhi oleh Ridho itu adalah kebebasan. Dia pengen bebas karena banyak teman tadi di sekolah ya Bu. Itu mungkin alasan pertama. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, pasti kan temannya melaporkan, Bu, botol minum Anjani tumpah Bu, Anjaninya nangis Bu, botol minumnya pecah. Pasti dia lapor sama gurunya. Dan gurunya pun lambat laun juga akan memberitahu kepada orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, di situ kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Ridho atau ini adalah kebutuhannya adalah kasih sayang atau rasa ingin diterima. Tadi ada 5 ya Bu kebutuhan dasar. Yang ketiga, mungkin alasan Ridho melakukannya karena iseng, nggak sengaja gitu kata Ridho. Dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kadang terkesan ada anak yang ketika anak yang lain dia berbuat jahil, justru dia merasa senang, puas gitu. Dia nangis gitu kan, kadang ada anak seperti itu ya Bapak Ibu. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, sehingga membuat kebutuhan dasar dia itu berupa kesenangan, senang melihat wajah teman-temannya yang dia jahili. Itu mungkin alasan-alasan yang dilakukan Ridho. Nah, selanjutnya kita akan melakukan posisi kontrol restitusi. Di sini guru bisa sebagai penghukum yang diomong sebagai Bu Tri tadi. Penghukum itu lebih ke arah mengancam, ya. Awas kamu, kalau kamu mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Nah, itu berarti guru itu mengancam. Guru di sini lebih ke penghukum ya Bu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kayak gitu. Gimana kira-kira Anjani nangis, botol minumnya pecah? Berarti guru itu membuat Ridho itu merasa bersalah akan perbuatan dia. Yang selanjutnya, yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini, Ridho, apa kamu gak kasihan nak sama ibu? Udah dikasih tugas, ya kamu seharusnya mengerjakan, gak boleh kayak gitu. Nah, itu mungkin sebagai teman, ajak dia berteman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau itu ya hanya mantau, jadi lebih banyak checklist. Checklist itu misalnya kayak kita ngisi angket gitu, oh Ridho anaknya seperti ini, checklist. Ridho ini checklist, itu hanya guru sebagai pemantau saja. Terus yang terakhir, guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai manajer ini, guru itu lebih halus, lebih lembut. Mungkin dipanggil anaknya, dicari tahu apa penyebabnya, apa masalahnya, seperti itu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini, menurut Bapak Ibu mana yang lebih tepat? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? 5 ya Bapak Ibu. Jadi guru itu nggak boleh, misalnya ada anak datang terlambat, kamu datang terlambat, kamu nggak boleh ikut pelajaran ibu, silakan keluar. Itu berarti penghukum, ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kita tanyakan dulu baik-baik. Mungkin kita bisa melakukan posisi kontrol kita sebagai guru. Guru itu kan penuntun ya Bu. Guru itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebagai penuntun. Kita sebagai petani
petani itu gimana caranya bibitnya itu berkembang dengan baik. Tapi kan tergantung petaninya, dikasih pupuk, dikasih pengolahan yang baik. Sama dengan guru, kalau mau mendidik anak didik kita baik, berarti kita gimana caranya anak didik kita itu dapat menjadi anak didik yang baik. Nah ini peran kita, peran yang lebih tepat kita sebagai guru, posisi kontrol kita yang tepat adalah sebagai manajer, guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung, dan dapat menemukan solusinya. Maksudnya gimana di sini menemukan solusi? Nah, kita menggunakan posisi kontrol ini dengan posisi baterainya habis nih kayaknya Pak Ujung. Selain itu, posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi diri murid itu sendiri. Itu dapat menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, kalau menstabilkan identitas itu maksudnya, jadi tadi Rido contohnya yang berbuat salah karena berlarian di dalam kelas, kita bisa manggil anak itu, kita bawa anak itu ke suatu ruangan, kita langkah pertama menstabilkan identitas, yaitu kita ngomong sama Ridonya bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Jadi kita omongan dulu, kita ajak ngomong dulu baik-baik. Kita bisa kok menyelesaikan masalah kita, ajak ngomong. Ini maksud dari menstabilkan identitas. Lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita gali lebih lanjut anak itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa perbuatan kamu merugikan orang lain? Jadi diajak ngomong anaknya pelan-pelan. Kamu boleh berlarian nak, tetapi jangan di dalam kelas. Ini kan masih jam pelajaran. Ajak ngomong. Kemudian kasih pengarahan kepada anak tersebut. Maukah kamu merubah sikapmu? Maukah kamu merubah sikapmu yang menyebabkan botol minum Anjani terjatuh? Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Jadi dikasih pengarahan, diajak berbicara empat mata, jangan dihadapkan sama teman-teman yang lain ya Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah ini. Baik, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, tanyakan kepada anak, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Tadi kan sudah disepakati, misalnya Bu Tri tadi sama muridnya sudah melakukan keyakinan, yang memang keyakinan itu
dari siswa dan untuk siswa. Tanyakan kepada anak itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin. Apakah kita melanggar nilai-nilai kesepakatannya? Gitu. Jadi kasih pendekatan, kasih pengarahan sedikit-sedikit, lama-kelamaan anak itu akan tersadar dan dia akan berusaha mencari solusi dari masalahnya sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan sama Bu Tri tadi mengenai pemberian hukuman itu kurang tepat ya Bu. Sebaiknya guru itu diposisikan sebagai posisi kontrol, sebagai manajer, ya, tidak langsung memberikan hukuman kepada peserta didik. Jadi ajak mereka dulu, tanyakan mereka, kita dapat menggunakan dengan segitiga restitusi. Dan kemarin saya melakukannya pada kegiatan tersebut dengan kegiatan restitusi masalah itu. Yang kedua ada juga kemarin masalah Ari. Ari itu sering datang terlambat. Dia ketika saya sudah mengajar dia datang. Jadi 10 menit 20 menit dia baru datang dari rumah ke sekolah. Saya tanyakan, saya biarkan dulu sehari 2 hari saya biarkan. Tapi lama kelamaan akhirnya saya tegur anaknya, saya bawa ke dalam ruang UKS. Kemarin saya tanyakan kenapa, ada apa? Tentunya dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Itu ya Bapak Ibu. Ngantuk ya Bapak Ibu? Waduh, ngantuk ini. Ini mikrofonnya jadi nggak bunyi, jadi ngantuk semua ini. Baik, Yuk kita ice breaking dulu sebelum sesi tanya jawab. Saya punya permainan ice breakingnya. Saya menyebutkan hijau dan hitam. Tangannya di samping. Ketika saya ngomong hijau, ini nggak ada ini ya. Aturan berjajar gitu ya Bu. Jadi hijau, nanti nempok temennya. Ketika saya ngomong hijau, ini gini Bu. Ini Ibu nanti nempok ini. Nah, hijau ini nempok ini dan ini berusaha jangan ditepuk gitu. Tidak. Kalau hijau, ini udah ada hijau, ada hitam. Ketika saya ngomong hijau, maka yang hijau nempuk yang hitam, yang hitam menghindar. Ini Ibu hijau. Hijau Ibu menepuk yang hitam, nah ini yang hitam. Oke, tapi ketika saya ngomong oke, Abi bisa sama Risman. Enaknya berdiri Bu. Kalau berdiri itu, Bu Eka bisa sana benar. Apa Abi bisa sana, Bu Tri bertiga nggak apa-apa. Oh ya udah, benar bertiga sini benar. Oh berempat nggak apa-apa, saling sambung juga nggak apa-apa ya. Mikrofonnya tidak bersahabat, nggak apa-apa lah ya. Ketika saya bilang hijau kan gitu, bukan kanan hijau. Kalau hitam, oh mendingan ini kita mau bertiga aja. Oh iya aja. Kita pakai mikrofon ya. Kan gini Bu. Hijau, aku lempuk busuk ini. Hijau. Kalau kita punya ini yang nempel sini. Kalau hitam busuk lempuk apa pun tidak. Aku ke sini. Ini dia Bu. Ini coba dekat mikrofonnya. Contoh dulu. Baik, mikrofon sudah kembali. Ya, kita permainan biar gak ngantuk ya. Yuk.
Ya kita coba dulu, kita coba. Hijaunya sebelah mana Bu? Kita sepakati. Kanan, hitamnya kiri. Kalau saya ngomong hijau berarti tepuk temannya. Nah, sampean yang sampainya menghindar supaya nggak ketepuk, ya. Yang kena dia yang kena hukuman nanti. Oh, hukuman tidak ada. Jadi guru tidak boleh menghukum. Guru sebagai manajer. Oke, yuk. Siap. Ini dia Bu. Nah, coba dekat mikrofonnya. Contoh dulu. Saya hijau semua dan baik, mikrofon sudah kembali. Ya, kita permainan biar gak ngantuk ya. Yuk kita coba dulu, kita coba. Hijaunya sebelah mana Bu? Kita sepakati. Kanan, hitamnya kiri. Kalau saya ngomong hijau berarti tepuk temannya. Nah, sampean yang sampainya menghindar supaya nggak ketepuk, ya. Yang kena dia yang kena hukuman nanti. Oh, hukuman tidak ada. Jadi guru tidak boleh menghukum. Guru sebagai manajer. Oke, yuk. Siap. Hijau. Oke, kayaknya sudah dapat satu ini ya. Ayo Bu, lanjut Bu. Hitam hijau, hitam hijau, hitam hijau, hitam hijau, hitam hijau, hijau. Hitam hijau kena nggak? Nggak ada yang kena. Hitam hijau, hitam hijau, hitam hitam, hitam. Kena Putri. Oh kena, udah dua ini, ada dua. Kita tambah satu lagi. Hitam hijau, hitam hijau, hitam hitam, hitam hijau. Oke, terima kasih Bapak Bali. Alhamdulillah. Ngantuk ya Bu. Tadi ngantuk-ngantuknya sudah teratasi sedikit lah dengan ice breaking kita. Jadi kesimpulannya pada kegiatan hari ini adalah kita sebagai guru itu hendaknya sebagai manajer ya Bu, dicari tahu dulu, dibawa di anak itu kenapa sih kok sering datang terlambat, anak itu kenapa nggak pernah mengerjakan tugas gitu, anak itu kenapa di kelas itu suka lari-larian itu kenapa gitu. Jadi kita cari dulu alasannya kenapa ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai pemateri hari ini tentang diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya Bu Eka, bisa langsung saja dari saya sendiri. Untuk sesi tanya jawab saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya mengenai materi-materi yang tadi memang terkendala mikrofon juga tadi, jadi kurang begitu berjalan dengan baik. Jadi mohon Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Sumiati. Saya nama Sumiati. Saya sebagai guru kelas 1 yang akan saya tanyakan. Pada awal tahun masih ada beberapa siswa yang sulit untuk menulis dan membaca. Bagaimana kita memulai keyakinan kelasnya? Terima kasih. Ini lingkungan bersih. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak menyukai yang mana? Lingkungan yang kotor apa lingkungan yang bersih? Misalnya seperti itu. Oh, lingkungan yang bersih Bu. Pasti anak-anak menjawab. Kalau anak-anak mau lingkungan bersih, bagaimana caranya? Membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa. Jadi tidak harus dilakukan dengan menulis ataupun membaca. Mungkin kita perlihatkan gambar-gambar seperti itu. Ya Bu Sum ya, itu contohnya saja. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya. Nama saya Sukarti, guru kelas 2B. Yang ingin saya tanyakan adalah 2A. Validasi tindakan yang salah itu apa?
tujuan utamanya, Bu? Baik Ibu, mohon maaf ini tadi dapat WA bahwa besok hari Minggu kami akan mengikuti kegiatan Loka Karya yang kedua. Jadi mohon dukungannya, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan kami JGP Angkatan 11 ini selalu diberikan kesehatan sehingga kami bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kami yang sangat dan sangat luar biasa. Tapi dengan kolaborasi dari Bapak Ibu semua, insya Allah kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, Ibu tadi maaf menanyakan tentang apa tujuan dari validasi yang salah. Oke, kita buka dulu slide-nya. Menuntun, misalnya dia salah ya kita omongin baik-baik, pelan-pelan. Memang susah Bu, susah sekali sebagai guru ya, karena memang mudah-mudahanlah kesabaran kita, keikhlasan kita menjadi seorang guru ini dapat membawa kita menuju surganya Allah. Gitu ya Bu, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian, ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Karti. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup panjang lebar tentang guru sekarang sebagai manajer. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah ini tindakan saya mungkin masih salah ya Bu selama ini? Karena di antara kesepakatan kelas 2B itu, di antara salah satunya adalah ada disiplin ketika kita berdoa di awal pelajaran ataupun di akhir pelajaran. Bagi siapa yang tidak berdoa dengan baik atau bermain-main, tema-tema atau ngobrol, saya masih suka memberikan sanksi. Tapi sanksi itu sesuai dengan menurut saya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika dia berdoanya bermain, saya suruh berdoa lagi. Kalau mainannya banyak, 3 kali. Kalau mainannya sebentar, 1 kali. Nah, apakah itu yang menurut saya tujuannya itu positif supaya anak-anak kita selalu berdoa dengan khusyuk? Itu juga masih salah, Bu. Terima kasih. Alasannya itu apa karena sepatunya basah? Apa karena sepatunya kemarin itu jatuh ke kali atau apa gitu ya Bu ya? Memang susah Bu, apalagi anak-anak sekarang yang luar biasa ya Bu ya. Anak-anak itu nggak seperti anak-anak dulu. Anak sekarang ini memang luar biasa. Tetapi kembali lagi, tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang akan nantinya berguna bagi bangsa dan negara. Kita nggak tahu loh Bu, meskipun ini contohnya ya, saya punya teman kuliah malahan. Teman saya itu waktu kuliah dia selengean Bu, nggak ya bukan saya membanggakan diri maksudnya saya kan kuliah ya benar-benar kuliah. Teman saya itu kuliah jarang, seminggu masuk cuma berapa kali, IPK pun kecil, dan dia juga nggak begitu kuliah itu nggak begitu orang Jawa itu ngomong nggak ngepen lah, cuma pajangan aja. Dia juga atributnya ya anak-anak masa kini lah, dia pokoknya nggak serius dalam kuliah. Tetapi kita nggak bisa melihat orang jelas nggak akan sukses orang itu, nggak bisa Bu. Nyatanya teman saya itulah yang pertama kali diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Nggak ada yang tahu kan? Sama dengan anak murid kita. Anak murid kita mungkin sekarang berbuat ini, berbuat itu. Ya kita nggak tahu loh ke depannya anak didik kita itu mau jadi apa. Siapa tahu suatu saat dia jadi orang yang sukses, bahkan lebih sukses dari kita. Ya Bu, jadi tugas kita sekarang adalah sebagai guru menuntun. Misalnya dia salah buat itu, ya kita nggak tahu loh ke depannya anak didik kita itu mau jadi apa. Siapa tahu suatu saat dia jadi orang yang sukses, bahkan lebih sukses dari kita. Ya Bu, jadi tugas kita sekarang adalah sebagai guru menuntun. Misalnya dia salah ya kita omongin baik-baik, pelan-pelan. Memang susah Bu, susah sekali sebagai guru ya. Karena memang mudah-mudahanlah kesabaran kita, keikhlasan kita menjadi seorang guru ini
dapat membawa kita menuju surganya Allah. Gitu ya Bu, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian, ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Karti. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup panjang lebar tentang guru sekarang sebagai manajer. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah ini tindakan saya mungkin masih salah ya Bu selama ini? Karena di antara kesepakatan kelas 2B itu, di antara salah satunya adalah ada disiplin ketika kita berdoa di awal pelajaran ataupun di akhir pelajaran. Bagi siapa yang tidak berdoa dengan baik atau bermain-main, tema-tema atau ngobrol, saya masih suka memberikan sanksi. Tapi sanksi itu sesuai dengan menurut saya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika dia berdoanya bermain, saya suruh berdoa lagi. Kalau mainannya banyak, 3 kali. Kalau mainannya sebentar, 1 kali. Sebagai penghukum, tindakan yang Ibu lakukan itu sudah benar, tetapi kurang tepat. Sekarang, setelah saya mengikuti kegiatan CJB ini, saya berbagi praktek baik sama Ibu. Ternyata kegiatan itu kurang tepat. Ya manusiawi, jangan ngobrol, nanti kamu doa lagi. Manusiawi Bu, saya juga demikian. Tapi ya lambat laut, pelan-pelan kita ajarkan, kita omongin. Ya pertama kita tegur, nah berdoa dulu, waktunya berdoa. Tapi kalau seterusnya dia seperti itu, ya kita panggil. Kita tetap menggunakan tadi Bu yang saya jelaskan, validasi tindakan yang salah yang termasuk dalam segitiga restitusi. Jadi kita jangan langsung sebagai penghukum. Nah, kamu nggak berdoa, ngepel WC. Nah, kamu nggak berdoa, jangan ya Bu ya. Kita hindari kegiatan itu, tindakan seperti itu kita hindari. Kita boleh bertanya kepada anaknya, terlebih dahulu kita pahami sesuai dengan segitiga restitusi. Bu Tri, gimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Tapi ya Bu, nak wis kadung gawe keyakinan kelas udah ada sanksinya. Di mana keyakinan kelas itu udah ada kesepakatan loh sama murid sama gurunya, betul toh? Dan udah. Jadi sekarang itu sebaiknya nggak usah langsung dulu ya. Sekarang harus. Apa dipanggil dinasehati dulu. Oke, pertanyaan yang bagus. Tapi ya Bu, nak wis kadung gawe keyakinan kelas udah ada sanksinya. Di mana keyakinan kelas itu udah ada kesepakatan loh sama murid sama gurunya, betul toh? Dan udah ada sanksinya nanti anak pun tahu. Nah, mulai sekarang setelah saya melakukan kegiatan pengimbasan ini dirubah. Monggo sami-sami dirubah. Kita buat ulang kesepakatannya sama anak-anak. Jangan diberikan sanksi, jangan diberikan hukuman, tetapi kita sebagai manajer, ya Bu. Jadi ya yang sudah namanya sudah kan karena kita nggak tahu ya Bu. Kita misalnya puasa nih, ini hari ini puasa, lah saya makan, oh saya puasa, jadi nggak usah diulangi lagi gitu loh. Jadi yang salah sudah terlanjur ya wes biarin, nggak bisa diulang lagi. Sekarang tidak usah. Jadi kita buat kesepakatan lagi sama anak, ibu dan anak-anak membuat kesepakatan tanpa diberikan sanksi atau hukuman. Karena guru tidak sebagai penghukum, guru sebagai manajer bagi peserta didik. Gitu Bu Tri, bagaimana? Oke. Terima kasih sudah panjang lebar ya Bu hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mendukung saya, berkolaborasi aktif kepada saya. Jadi ya yang sudah namanya sudah kan karena kita nggak tahu ya Bu. Kita misalnya puasa nih, ini hari ini puasa, lah saya makan, oh saya puasa.
Jadi nggak usah diulangi lagi gitu loh. Jadi yang salah sudah terlanjur ya wes biarin, nggak bisa diulang lagi. Sekarang tidak usah. Jadi kita buat kesepakatan lagi sama anak, ibu dan anak-anak membuat kesepakatan tanpa diberikan sanksi atau hukuman. Karena guru tidak sebagai penghukum, guru sebagai manajer bagi peserta didik. Gitu Bu Tri, bagaimana? Oke. Terima kasih sudah panjang lebar ya Bu hari ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mendukung saya, berkolaborasi aktif kepada saya untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan semua dibalas dengan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada acara penutup. Demikian tadi acara sudah kita laksanakan dengan baik dan berjalan lancar serta tertib. Saya selaku pembaca susunan acara pada kegiatan hari ini, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kepada seluruh hadirin saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu